Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura 4 Juli 1984, adalah seorang pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka, sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2016, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai CEO di Kartu, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Saat ini, Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Secara resmi, Nadiem mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek dan mengabdikan dirinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Dari awal karir hingga saat ini, terlihat bahwa beliau memiliki akuntabilitas yang tinggi, menjadi pemimpin yang berkomitmen dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Sukses menjalani pendidikan di luar negeri tidak membuatnya lupa diri. Ia kembali ke Indonesia agar bisa berkontribusi untuk Indonesia sebagai bentuk nilai nasionalisme kecintaan kepada Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan Merdeka Belajar yang pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional atau UN. Namun kemudian, ia mengklarifikasikan istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia menyatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai dengan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan menalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan menalar menggunakan matematika, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Hal ini adalah nilai etika publik yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Di masa Nadiem, kebijakan BOS atau biaya operasional sekolah, yaitu Permendikbud nomor 8 tahun 2020, disebutkan bahwa dana sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer dari sebelumnya 15% dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan menurut Nadiem, hal ini adalah langkah pertama dalam peningkatan kesejahteraan guru honorer. Dalam masa wabah COVID-19, kementeriannya mengimbau diadakannya pembelajaran jarak jauh atau PPJJ dari rumah. Kementeriannya akan mengguyur siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dengan kuota gratis. Komitmen mutu yang beliau miliki mampu berinovasi menciptakan perubahan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, serta jiwa anti korupsi yang sangat bertanggung jawab dalam masalah pendidikan saat ini. Jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya. Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila itu sebenarnya arah Merdeka Belajar.